kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI tahun 2025 menjadi sorotan publik karena adanya informasi bahwa total pendapatan anggota DPR bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Angka ini muncul dari penambahan berbagai tunjangan seperti tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, tunjangan komunikasi, fungsi pengawasan dan anggaran, serta tunjangan jabatan lainnya. Meskipun gaji pokok anggota DPR masih berada di kisaran 4.200.000 hingga 5.040.000 rupiah per bulan. Rincian penghasilan anggota DPR periode 2024 sampai dengan 2029 terdiri dari gaji pokok, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras, honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan, dan tunjangan rumah. Total tunjangan konstitusional bisa mencapai 57,4 juta per bulan, sehingga total bruto yang diterima anggota DPR mencapai sekitar 74,21 juta rupiah, dan setelah dipotong pajak penghasilan 15%, take home pay-nya menjadi sekitar 65,59 juta per bulan. Namun, sebelum keputusan terbaru, publik sempat mengetahui bahwa dengan tambahan tunjangan rumah 50 juta rupiah, angka penghasilan bisa melonjak hingga lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Bahkan ada yang menyebut mencapai 230 juta per bulan jika dihitung semua fasilitas. Kasus ini memicu kritik dan protes dari masyarakat karena dianggap tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, terutama akibat dampak pandemi dan naiknya harga kebutuhan pokok. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA juga mengkritik besarnya tunjangan ini karena nilainya dianggap terlalu tinggi, melebihi upah minimum dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran serta menanyakan urgensi tunjangan-tunjangan yang dianggap terlalu berlebihan. Menyikapi tuntutan dari masyarakat, DPR RI mengumumkan keputusan untuk menghentikan tunjangan perumahan terhitung dari 31 Agustus 2025 dan melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri kecuali undangan kenegaraan. Keputusan ini diambil setelah rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi sebagai respon atas tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran. Selanjutnya, lembaga negara yang berperan langsung dalam kasus kenaikan gaji DPR ini merupakan DPR itu sendiri, di mana DPR memiliki kewenangan untuk mengatur hak keuangan anggotanya, sehingga hal ini dapat menimbulkan perspektif kepentingan dalam lembaga DPR. Presiden memiliki peran penting dalam proses kenaikan tunjangan anggota DPR karena penetapan gaji dan tunjangan diatur melalui PP yang dibuat oleh Presiden sebagai pelaksana undang-undang. UUD 1945 mengatur bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, termasuk yang mengatur gaji dan tunjangan DPR dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, walaupun DPR mengusulkan, keputusan akhir kenaikan tunjangan melibatkan kebijakan dari pemerintah yang dipimpin Presiden. Secara teknis, Presiden bersama Menteri Keuangan memiliki kewenangan besar dalam menetapkan besaran tunjangan termasuk tambahan tunjangan rumah dan tunjangan-tunjangan lain yang diterima anggota DPR. Dalam hal ini, DPR hanya menerima kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah. Kenaikan tunjangan DPR bukan hanya keputusan internal DPR, tetapi merupakan hasil keputusan pemerintah, khususnya Presiden yang menetapkan PP terkait gaji dan tunjangan sebagai pelaksana undang-undang yang disetujui DPR. Presiden berperan sentral dalam menetapkan kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan. Tugas dan wewenang DPR sesuai undang-undang yaitu yang pertama ada fungsi legislasi. DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang kedua ada fungsi anggaran, yaitu bertugas menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan mengawasi penggunaan keuangan negara. Yang terakhir, DPR memiliki fungsi pengawasan, yaitu bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan semua kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Presiden. Yang pertama itu mengajukan RAPBN pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua, menyetujui atau menolak usulan anggaran DPR termasuk tunjangan. Yang ketiga itu mengesahkan Undang-Undang APBN bersama DPR. Yang keempat itu menandatangani peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum teknis pembayaran tunjangan. Yang kelima itu berwenang mengatur dan mengelola keuangan negara melalui Kementerian Keuangan. Jadi kenaikan tunjangan DPR hanya
sah bila Presiden menerbitkan Perpres setelah APBN disetujui. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan batas kewenangan Presiden. Yang pertama itu tidak bisa menaikkan tunjangan DPR secara sepihak, wajib persetujuan DPR melalui APBN. Yang kedua itu tidak boleh menetapkan besaran tunjangan tanpa dasar hukum, undang-undang, MD3, APBN, dan PP. Yang ketiga itu tidak dapat mengubah anggaran tanpa persetujuan DPR. Yang keempat itu, kenaikan tunjangan adalah kewenangan bersama, bukan kewenangan absolut Presiden. Sebagai wakil rakyat, DPR wajib memastikan setiap keputusan terkait keuangan negara harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Pembahasan soal kenaikan tunjangan juga harus dilakukan secara transparan dalam rapat resmi, disertai penjelasan kebutuhan, dasar hukum, dan dampak fiskalnya. Karena keputusan ini menyangkut kepentingan mereka sendiri, DPR perlu melibatkan lembaga independen seperti BPK atau Kementerian Keuangan, agar dapat dinilai secara objektif dan prosesnya juga harus mendengar suara publik, mulai dari ahli anggaran, akademisi, hingga masyarakat sipil, karena tunjangan ini berasal dari pajak rakyat. Selain itu, keputusan yang diambil harus selaras dengan prinsip keuangan negara, memastikan APBN tetap aman dan kondisi ekonomi memungkinkan. Seharusnya yang dilakukan oleh Presiden itu melakukan pengawasan penuh terhadap proses kenaikan tunjangan anggota DPR dengan memastikan kebijakan tersebut transparan, akuntabel, dan sesuai kemampuan fiskal negara. Presiden melalui Menteri Keuangan wajib menilai dampak anggaran terhadap APBN serta melakukan koordinasi dengan DPR terkait usulan kenaikan tunjangan supaya sesuai dengan kebijakan nasional dan alokasi anggaran yang tepat, sehingga kenaikan tunjangan tersebut tidak membebani keuangan negara dan tetap mendukung penuh program prioritas rakyat secara efektif. Baik, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, pastinya respon dari DPR maupun Presiden menimbulkan banyak sekali perdebatan di kalangan masyarakat. Secara aturan sendiri, DPR memang dalam posisi yang sah dan berhak untuk mengajukan kenaikan tunjangannya. Kenapa? Karena memang diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Keuangan, DPR itu berwenang untuk mengajukan kenaikan tunjangan ataupun tunjangan terhadap anggotanya melalui APBN. Namun, hal tersebut pasti akan mengundang banyak perdebatan karena di era sekarang saat ekonominya susah, lalu juga kita sebagai masyarakat kepercayaan yang sudah menurun terhadap anggota legislatif dan muncul berita seperti ini pasti akan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Apalagi dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa penggunaan APBN itu harus secara transportasi dan DPR sendiri tidak melakukan hal tersebut. Kurangnya transportasi dan keterbukaan terhadap masyarakat digadang-gadangkan bahwa kenaikan tunjangan ini hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk kepentingan DPR sendiri, tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa memang benar yang dilakukannya itu sesuai hak, sesuai kewenangan, dan memang tidak menyalahgunakan atau tidak menyalahkan aturan yang ada. Namun kita juga harus melihat secara moral, nilai, dan empati dalam keadaan sekarang yang dilakukannya itu kurang tepat. Di sisi lain, Presiden dan Menteri Keuangan juga memiliki peran penting karena kenaikan tunjangan hanya dapat diberlakukan melalui peraturan pemerintah yang ditetapkan Presiden berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 serta undang-undang yang mengatur hak keuangan pejabat negara. Dalam kerangka hukum, Presiden berada pada posisi yang benar ketika mengkaji dan menetapkan PP terkait tunjangan DPR. Pemerintah memang berwenang menilai kemampuan fiskal negara dan menetapkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan APBN yang telah disetujui dengan DPR. Namun, secara substansi kebijakan dan komunikasi publik, respon pemerintah juga dinilai belum sepenuhnya tepat. Pemerintah tidak menjelaskan yang memadai mengenai alasan kenaikan tunjangan tersebut, tidak menyampaikan kajian fiskal secara terbuka, dan tidak melibatkan mekanisme evaluasi independen, padahal keputusan tersebut menyangkut anggaran yang sensitif secara politik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara seharusnya mendorong pemerintah untuk membuka ruang diskusi publik. Terlebih mengingat kebijakan ini berpotensi menimbulkan pandangan bahwa pemerintah tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan adanya jarak antara legalitas formal suatu keputusan dengan legitimasi sosialnya. Secara hukum, DPR dan Presiden memang bergerak dalam ruang kewenangannya. Namun, dari sudut pandang etika pemerintahan yang baik, respon kedua lembaga negara tersebut dinilai belum memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan kepekaan sosial yang diharapkan dalam pengelolaan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.